Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan nomor induk mahasiswa 121701023 dari kelas Matematika A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai binary trees, mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Dian Nuraiman, PhD. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi mengenai binary trees, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari tree. Tree atau pohon adalah salah satu model penyimpanan data yang disajikan dalam bentuk hierarki. Tree ini adalah bentuk khusus dari graf. Apa itu graf? Graf dan tree ini sama-sama terdiri dari sisi dan titik-titik, yang mana titik pada tree ini disebut sebagai node. Berikut ini terdapat tabel perbedaan antara tree dan graf. Yang pertama, tree ini elemennya terdiri dari node-node sebagai akar atau root, orang tua atau parent, daun atau leaf, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan graf, elemennya itu terdiri dari titik dan garis atau sisi. Kemudian pada tree, setiap node-nya itu selain root hanya memiliki tepat satu sisi ke node leluhur, namun dapat memiliki banyak sisi ke node anak. Sedangkan pada graf secara umum, setiap titik dapat saling terhubung. Berikut ini ada beberapa istilah yang terdapat dalam tree. Yang pertama adalah root atau akar. Root atau akar ini adalah node tanpa parent. Bisa kita lihat di gambar ini, yang berperan sebagai root adalah A. Kemudian yang kedua, parent atau orang tua, atau disebut internal node, yaitu node yang memiliki anak atau child. Pada gambar, A adalah parent bagi B, C, dan juga D. Kemudian yang ketiga ada sibling. Sibling ini adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Contohnya BCD. BCD ini dia memiliki parent A. Kemudian EF dia memiliki parent B. Kemudian IJ dia memiliki parent F. Kemudian yang keempat adalah leaf, daun, external node, yang mana node ini tidak mempunyai anak atau child. Contohnya, pada gambar ini yang tidak mempunyai anak adalah E, I, J, G, dan juga H. Selanjutnya, ada ancestor atau leluhur. Ancestor ini adalah node-node parent, grandparent, dan seterusnya. Bisa kita lihat di gambar ini, yang berperan sebagai ancestor adalah FBC. FBC ini adalah ancestor bagi I dan juga J. FBC ancestor bagi I dan juga J. Kemudian yang keenam, descendant atau keturunan. Keturunan ini adalah node-node anak, cucu, dan seterusnya. Contohnya, BCD adalah descendant bagi A. Kemudian yang ketujuh adalah subtree. Apa itu subtree? Subtree ini adalah tree yang memuat sebuah node beserta keturunannya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedelapan ada depth. Depth ini kedalaman atau height, ketinggian, yaitu banyaknya level dari root ke leaf. Contohnya pada gambar ini memiliki depth sebanyak 3. Dari level ini 1, 2, 3. Nah, dia memiliki ketinggian 3. Kemudian yang ke-9, degree. Apa itu degree? Degree ini adalah jumlah maksimum anak yang dimiliki dalam tree. Contohnya, degree dari A, deg A sama dengan 3. Nah, ini gambar dari tree atau pohon. Kemudian yang atasnya adalah gambar dari graf, yang mana di sini bisa kita lihat bahwa graf ini
hampir mirip dengan tree, namun dalam graf itu garis-garisnya itu saling terhubung. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai binary tree. Binary tree atau pohon biner adalah tree berderat dua, yang mana pada pohon biner ini memiliki anak kiri dan anak kanan. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. A, dia memiliki anak kiri B, kemudian anak kanannya C, dan B juga memiliki anak kiri dan juga anak kanan. Begitupun seterusnya. Kemudian ada binary search tree atau BST. BST ini adalah tree yang memiliki sifat yang pertama, subtree kiri ini mengandung elemen-elemen dengan nilai yang lebih kecil dari node current. Jadi kayak 30. Nah, 30 ini 30, 14, 39 dia itu subtree yang mana ketiganya itu memiliki nilai yang lebih kecil dari 53. 53 ini sebagai akar atau root. Kemudian subtree kanan mengandung elemen-elemen dengan nilai yang lebih besar dari node current. Contohnya subtree ini yang memiliki nilai 72, 61 dan juga 84, dia itu memiliki nilai-nilai yang lebih dari 53 sebagai akarnya. Kemudian yang ketiga, subtree kiri dan kanan juga merupakan BST. Selanjutnya ada jenis-jenis binary tree. Nah, binary tree ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada full binary tree, yakni leaf pada binary tree berada pada level yang sama. Kemudian yang kedua, complete binary tree, yakni semua node selain leaf memiliki dua anak. Kemudian yang ketiga ada skew binary tree, yakni salah satu subtree memiliki level yang lebih dalam. Di sini terdapat gambar, bisa kita lihat. Yang pertama, ini adalah salah satu contoh dari binary tree. Binary tree ini berderat dua, kemudian A ini memiliki anak kiri dan anak kanan, begitupun seterusnya. Kemudian ada full binary tree tapi tidak komplit. Berarti di sini dia ini memiliki leaf-leafnya itu berada pada level yang sama. D, E, dan juga G, dia itu kan di sini perannya sebagai leaf daun, artinya tidak memiliki anak. Maka D, E, dan juga G ini berada pada level yang sama, yaitu level 2. Kemudian ini tidak komplit, kenapa? Karena C ini tidak memiliki anak kiri. Kemudian yang selanjutnya ada skew binary tree. Skew binary tree ini salah satu subtree memiliki level yang lebih dalam. Jadi bisa dilihat ini levelnya tuh lebih dalam dibandingkan dengan ini. Kemudian yang keempat, complete binary tree tapi tidak full. Artinya dia itu semua node-nya itu memiliki leaf dua anak. Daunnya tuh dua anak. Tetapi dia itu tidak full di sini dalam artian leaf pada binary tree itu tidak berada pada level yang sama. Seperti ini sebagai leaf, DE sebagai leaf, HI sebagai leaf, G sebagai leaf, tapi yang hanya berada dalam level yang sama itu hanya D, E dan juga G, sedangkan H dan I itu tidak berada pada level yang sama. Kemudian selanjutnya ada full dan complete binary tree. Nah, di sini bisa dilihat berarti full, dia itu dikatakan full ketika leaf pada binary tree-nya itu berada pada level yang sama. D, E, F, G ini sebagai daun, yaitu berada pada level yang sama. Kemudian dia itu komplit. Komplit di sini semua node selain leaf-nya itu memiliki dua anak. Kemudian selanjutnya ada metode untuk mengakses binary tree. Yang pertama ada pre-order. Pre-order ini diakses dari atas, kiri, kemudian ke kanan. Nah, di sini ada gambar, bisa kita lihat di gambar. Yang pertama untuk pre-order, dia itu membacanya dari atas, kiri, ke kanan. Berarti A, kemudian B, kiri, kemudian ke kiri lagi D, kemudian ke kanan E, kemudian
kanan C, kemudian F, G, dan juga H. Selanjutnya ada in order, yaitu kiri, atas, kanan. Di gambar ini, in order itu berarti dari kiri itu D, kemudian B, E, A, F, C, H, kemudian G. Selanjutnya ada post order dari kiri, kanan, kemudian ke atas. Nah, dalam gambar ini berarti dari kiri dulu D, kemudian ke kanan E, B, F, H, G, C, dan juga A. Nah, di sini ada beberapa operasi dalam binary tree. Yang pertama, mencari node. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari node di binary tree ini? Yang pertama, di sini ada gambar contoh kita akan mencari node yang berisi angka 57. Maka kita harus membandingkan dulu 57. Di sini akarnya 63. 57 kurang dari 63, maka dia akan menelusuri ke anak kiri. Kemudian 57 ini lebih dari 27, maka dia akan menelusuri ke anak kanan. Kemudian 57 ini lebih dari 51, maka akan ditelusuri anak kanan. Kemudian 57 ini kurang dari 58, maka akan ditelusuri ke anak kiri. Nah, sampai di sini ketika 57 itu sama dengan 57, maka node 57 ditemukan. Kemudian operasi selanjutnya adalah menambah node. Contohnya di gambar ini kita akan menambah node 45. 45 itu kan letaknya di kurang dari 60. 60 di sini sebagai akar, maka saat kita menambah 45, maka kita harus menelusuri ke anak kiri, kemudian ketika 45 ini lebih dari 40 akan kita telusuri ke arah kanan, kemudian ketika 45 kurang dari 50, maka 45 ini akan ditempatkan di sisi kiri 50 sebagai anak kiri dari 50. Kurang lebih gambarnya seperti ini setelah dilakukan penambahan. Selanjutnya adalah mencari nilai minimum. Nah, dalam mencari nilai minimum ini, seperti pada contoh ini, di sini 63 sebagai akar. Saat kita ingin mencari nilai minimum, maka kita harus telusuri anak kiri. Anak kiri dari 63. Maka ditemukan 47, kemudian 47 itu belum eh, belum bukan nilai minimum karena masih ada nilai yang lebih kecil. Karena 47 ini masih memiliki anak kiri, maka akan kita telusuri sampai ke bawah sehingga ditemukan angka 11 ini sebagai minimum. Kemudian menghapus node tanpa anak. Di sini terdapat 10 sebagai akar, maka kita akan telusuri angka-angka yang akan kita hapus, yaitu angka 7, maka angka 7 ini karena dia tidak memiliki anak, maka dia bisa dihapus begitu saja. Kemudian ada cara untuk mencari suksesor. Suksesor ini diperlukan ketika kita ingin menghapus node di mana dia itu punya 2 anak. Kalau misalkan untuk menghapus 1 anak kan itu gampang sekali. Tetapi kalau misalkan punya 2 anak, dia itu harus membutuhkan suksesor. Nah, untuk mencari suksesor, contohnya untuk mencari suksesor dari 38, maka kita akan pergi ke anak kanan. Nah, di sini terdapat 72. 72 ini sebagai anak kanan dari 38. Kemudian kita akan pergi ke anak kiri 55. Kemudian akan pergi lagi ke anak kiri 41. Nah, karena 41 ini tidak mempunyai anak kiri lagi, maka 41 ini nanti akan berperan sebagai suksesor dari 38. Nah, di sini bisa kita lihat
Kalau suksesor ini dicari yaitu nilai yang lebih besar dari node yang akan kita cari suksesornya, tetapi dia itu masih kecil, nilainya itu masih lebih kecil dari node yang berada di sebelah kanan. Kemudian ada penjelasan mengenai anak kanan sebagai suksesor. Bisa kita lihat ketika kita ingin mencari suksesor dari 38, maka kita akan pergi ke anak kanan, ditemukan 72. Nah, 72 ini dia tidak memiliki anak kiri, maka dia akan berperan sebagai suksesor dari 38. Selanjutnya, ada operasi untuk menghapus node, di mana node tersebut mempunyai dua anak, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan cara mencari suksesor tadi. Yang pertama, di sini terdapat gambar di mana 50 sebagai akar atau root. Nah, yang akan dihapus ini adalah node yang berisi angka 25. Nah, ketika 25 ini akan dihapus, ini itu tidak bisa hilang begitu saja, kemudian anak yang di bawahnya naik ke atas, nah itu tidak bisa. Kenapa? Karena bisa kita lihat di gambar ketika 25 ini dihapus, kemudian 35 menggantikan 25, dan 40 menduduki posisi 35, maka 30 ini akan berada di sini. Nah, di sini akan terjadi 35 ini akan memiliki 3 anak. Nah, ini tidak bisa terjadi, maka diperlukan adanya suksesor dari 25. Suksesor dari 25 ini dicari dengan cara yang pertama kita menelusuri anak bagian kanan, yaitu anak bagian kanan dari 25 yaitu 35. Kemudian kita pergi ke anak kiri dari 35 yaitu 30. Nah, ketika 30 tidak memiliki anak lagi, maka 30 ini akan berperan sebagai suksesor dari 25. Bisa dilihat hasil dari penghapusan node yang punya dua anak akan menjadi seperti ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.